Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Nur Maulidia, NIM G05219026 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil observasi saya aspek hukum zakat pada Badan Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Narasumber dari Basnas Sidoarjo yaitu Pak Hendra. Tema yang pertama yaitu hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Pertanyaan yang saya ajukan, apakah Amil di Basnas sudah mengikuti hukum Islam? Jawabannya yaitu sudah, karena selaku Amil utamanya harus taat dan patuh terhadap hukum Islam dan hukum negara. Tugas dan tanggung jawab Amil zakat sendiri tidak hanya sebatas pengumpulan zakat dan penyaluran kepada penerima yang berhak, tetapi juga sekaligus memiliki tanggung jawab moral dan dakwah untuk mendidik masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah di Basnas Sidoarjo sudah menerapkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan hukum Islam? Jawabannya yaitu sudah. Di Sidoarjo sudah menerapkan pengelolaan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, hanya saja memiliki perbedaan antara zaman Rasulullah dan zaman sekarang, dan Basnas Sidoarjo sudah menyesuaikan zaman untuk pengumpulan dan penyaluran zakat. Tema yang kedua yaitu regulasi zakat di Indonesia. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu, apakah di Basnas Sidoarjo dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sudah berjalan maksimal? Alhamdulillah di Basnas Sidoarjo sudah berjalan maksimal. Kalau dikatakan maksimal ya belum, masih ada evaluasi setiap kegiatan Basnas di Sidoarjo untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki setiap kegiatan yang sudah terlaksana supaya bisa jadi pembelajaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana jika terdapat penyelewengan dalam menghimpun zakat di Basnas Sidoarjo? Untuk saat ini masih belum ada kasus penyelewengan dana zakat. Di Basnas Sidoarjo ada laporan dan pembukuan untuk penyaluran dana zakat untuk menghindari kejadian seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada strategi khusus yang dilakukan lembaga dalam penghimpunan dana di masa pandemi ini? Strateginya sama, karena pada dasarnya Basnas Sidoarjo menjual program-program, yaitu apabila kurang peminat kita tawarkan program yang lainnya. Tema yang ketiga yaitu organisasi pengelolaan zakat. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu, bagaimana cara menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat agar lebih mempercayai OPZ? Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat, Basnas Sidoarjo lebih memilih untuk aksi daripada sosialisasi. Biasanya, kalau sosialisasi saja masyarakat kurang percaya kepada Basnas Sidoarjo. Yang kedua yaitu, bagaimana tips memilih atau cara mengetahui las tersebut sudah terpercaya atau sudah legal. Untuk memilih lembaga tersebut sudah terpercaya, ya lebih baik berdonasi kepada lembaga yang sudah ternama dan sudah banyak untuk para donaturnya. Yang ketiga yaitu, bagaimana fungsi manajemen pengelolaan yang ada di Basnas Sidoarjo. Fungsi pengelolaan manajemen yang dimiliki oleh Basnas Sidoarjo alhamdulillah sudah rapi, mulai dari pembukuan, keuangan, daftar donatur, dan daftar para mustahik di seluruh kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Tema yang keempat yaitu perizinan lembaga zakat. Pertanyaan yang saya ajukan, untuk mendapatkan perizinan dalam pendirian lembaga zakat, syarat apa saja yang harus dilakukan? Untuk
mekanisme perizinan sendiri pada PPRI nomor 14 tahun 2014 pasal 58 ayat 1 dan 2 pembentukan pada lembaga amil zakat dilaksanakan dengan pengajuan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampikan anggaran dasar organisasi, surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari Menteri Dalam Negeri, surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, surat rekomendasi dari Basnas, susunan dan persyaratan kesediaan sebagai pengawas syariah, surat pernyataan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala, dan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Di ormas seperti Nahdlatul Ulama disahkan oleh Menteri Agama yang disebut Lazisnu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tata cara untuk mendapatkan perizinan dalam pendirian lembaga zakat. Tata cara yang pertama yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga badan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirlaba. Yang keenam, memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang terakhir yaitu bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Yang tema kelima yaitu syarat amil. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama yaitu apakah amil yang terdapat di masjid sama dengan yang ada di lembaga? Amil yang di masjid itu beda sama amil yang di lembaga. Dari job desk dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari pun itu berbeda. Yang kedua, bagaimana jika seseorang ingin menjadi amil namun tidak paham terhadap aturan hukum? Apakah tetap bisa menjadi amil? Meskipun ketentuan syarat jadi amil belum terpenuhi, untuk itu tidak apa-apa. Asalkan yang utama yaitu muslim, itu sudah boleh menjadi amil di Basnas Sidoarjo. Soalnya ada masa training, jadi bisa untuk memaksimalkan tugas seorang amil yang baru, bisa untuk menjalankan job desk yang maksimal. Tema yang keenam yaitu Perda Zakat di Basnas Sidoarjo. Pertanyaan yang pertama yaitu perda di Sidoarjo apakah sama dengan perda di daerah lainnya? Tentu saja tidak, karena tiap daerah mempunyai karakter sendiri-sendiri dan permasalahan sendiri untuk pelaporan dan pertanggungjawaban Lazisnu sama, yaitu menyampaikan laporan kepada Basnas dan pemerintah daerah. Yang kedua, apakah yang akan terjadi bila partisipasi dan tanggapan masyarakat terhadap perda pengelolaan zakat namun hasilnya kurang? Untuk kegiatan yang kurang maksimal, pasti tanggapan masyarakat banyak negatifnya. Soalnya dari masyarakat banyak yang melihat dari sisi keberhasilannya, tidak melihat perjuangan untuk mencapai kegiatan yang maksimal. Itu saja observasi yang bisa saya sampaikan di Basnas Sidoarjo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.